Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjanah NIM A4 2018 0155 dari kelas 6D akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai jawaban soal UTS evolusi. Beberapa teori evolusi tidak sesuai dengan keyakinan kita. Namun, mengapa kita sebagai seorang Muslim tetap perlu belajar evolusi? Ya, karena kita sebagai seorang Muslim juga tetap perlu belajar mengenai evolusi. Karena menganggap teori evolusi sebagai sebuah ilmu pengetahuan dan sebagai kebutuhan personal, di mana mempelajari evolusi dapat diartikan sebagai bentuk apresiasi individu terhadap perubahan sosial, kultural, dan biologi yang terjadi. Selain itu, evolusi dapat mengapresiasi perbedaan yang ada pada manusia berupa keberagaman, dan evolusi dapat berupa suatu pengetahuan yang dihubungkan dalam pengetahuan ilmiah akademik. Teori evolusi ini merupakan teori segala hal atau theory of everything, TOE, yang mana teori ini menjelaskan tentang keberadaan alam raya, Tuhan, agama, manusia, tumbuhan, hingga bakteri. Apa saja kita bisa dijelaskan dengan teori ini? Hampir tak ada fenomena dalam kehidupan ini yang tak bisa dijelaskan dengan teori evolusi. Salah satu contoh yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari yaitu anjing. Anjing adalah hasil evolusi panjang yang asal-usulnya bisa ditelusuri pada keluarga Canis, sejenis serigala, 15.000 tahun silam. Sama seperti kucing, kambing, dan sapi, anjing adalah ciptaan manusia hasil dari proses domestikasi yang dilakukan manusia. Jika manusia tak mengadopsi dan menaklukkan hewan liar ini, kita tak akan pernah mengenal anjing. Yang selanjutnya mengenai evolusi. Evolusi adalah perubahan perlahan-lahan dan secara bertahap yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama, di mana terjadi perubahan bentuk menjadi lebih baik atau lebih kompleks. Sedangkan berdasarkan ilmu biologi, evolusi berupa cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup dan keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Sebagai contoh, kuda pada jutaan tahun yang lalu diyakini tubuh kecil dan memiliki 5 jari, yaitu pada Eohippocus. Saat ini, kita melihat kuda berukuran besar dan 1 jari, yaitu pada Equus. Jumlah jari tersebut tidak langsung berubah dari 5 menjadi 1, tetapi terjadi secara bertahap menjadi 4, 3, hingga hanya memiliki 1 jari yang digunakan untuk berjalan yang ada pada saat ini. Apa yang kalian ketahui tentang evolution as theory and fact? Inti dari pernyataan ini adalah untuk membedakan dua pengertian evolusi. Yang pertama, tentang fakta evolusi, yaitu fakta perubahan yang terpantau pada sebuah populasi selama beberapa waktu. Sedangkan yang kedua, yaitu tentang teori evolusi atau merujuk pada sintesis evolusi modern yang merupakan penjelasan ilmiah
Dr. Mutakhir mengenai bagaimana perubahan ini dapat terjadi. Fakta pada evolusi sering kali digunakan oleh para ilmuwan untuk merujuk pada data-data eksperimen atau pengamatan objektif yang dapat diverifikasi. Fakta juga dapat digunakan secara lebih luas untuk merujuk pada hipotesis apapun yang memiliki bukti-bukti yang sangat banyak dan kuat. Sedangkan teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, yang menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Selanjutnya, teori evolusi makhluk hidup melibatkan 5 mekanisme utama, antara lain 1. Mutasi, 2. Rekombinasi gen, 3. geneflow, 4. genetic drift, dan yang kelima, seleksi alam. Mutasi di sini dapat menyebabkan variasi sifat-sifat dalam suatu populasi, kemudian terjadi seleksi alam untuk menghasilkan organisme dengan sifat yang adaptif terhadap lingkungannya. Mutasi gen sifatnya dapat menguntungkan dan dapat merugikan bagi kelestarian spesies. Mutasi dikatakan menguntungkan jika menghasilkan spesies yang adaptif terhadap lingkungannya, sedangkan dikatakan merugikan jika menghasilkan alel yang bersifat letal atau mematikan atau tidak adaptif terhadap lingkungannya. Peran mutasi dalam proses evolusi dapat dijelaskan melalui angka laju mutasi yang terjadi pada suatu spesies. Angka laju mutasi adalah angka yang menunjukkan jumlah gen yang bermutasi dari seluruh gamet yang dihasilkan oleh individu dalam suatu spesies. Berdasarkan hasil penelitian bahwa rata-rata angka laju mutasi berkisar sekitar 1:100.000, yang artinya dalam 100.000 gamet terdapat 1 gen yang bermutasi. Kemudian rekombinasi gen. Rekombinasi gen adalah peristiwa pembentukan susunan gen baru yang disebabkan oleh gen-gen berpasangan secara bebas pada waktu pembentukan gamet. Rekombinasi gen dapat terjadi saat peristiwa pindah silang pada fase profase 1 dari meiosis 1. Hal ini dapat menyebabkan suatu keturunan memiliki gen yang berbeda dengan gen induknya sehingga menuju proses pembentukan spesies baru. Selanjutnya, hanyutan genetik atau genetic drift. Hanyutan genetik adalah peristiwa perubahan frekuensi alel dalam suatu populasi karena adanya populasi kecil yang memisah dari populasi asalnya. Hal ini dapat menyebabkan alel-alel tertentu akan berjumlah banyak, sedikit, atau menghilang dari populasi. Peristiwa hanyutan genetik ada dua macam, yaitu efek penemu dan efek leher botol. Efek penemu atau founder effect merupakan peristiwa populasi kecil yang memisah dari populasi kemudian menempati tempat baru dan membentuk koloni tersendiri. Koloni baru dapat memiliki frekuensi alel yang berbeda dengan populasi asalnya karena merupakan perkawinan dengan sesama anggota koloni. Kemudian efek leher botol merupakan peristiwa penurunan drastis jumlah populasi karena adanya bencana alam atau aktivitas manusia sehingga dapat menyebabkan penurunan variasi genetik. Kemudian aliran gen atau geneflow. Aliran gen adalah peristiwa pertukaran gen antar populasi yang disebabkan oleh proses imigrasi dan emigrasi pada populasi. Contohnya, seekor kumbang merah melakukan
imigrasi ke populasi kumbang coklat, kemudian jika melakukan perkawinan akan menghasilkan alel baru pada populasi kumbang coklat. Kemudian yang terakhir, seleksi alam. Seleksi alam adalah proses seleksi yang terjadi di alam terhadap organisme yang mampu beradaptasi dan tidak mampu beradaptasi. Organisme yang tidak mampu beradaptasi akan terseleksi sehingga jumlah populasinya menurun hingga dapat mengalami kepunahan, sedangkan organisme yang mampu beradaptasi akan terus berkembang biak untuk meningkatkan jumlah populasinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.